Yo. Hai, halo. Di sini saya akan membuat video tutorial ke-9 saya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana saya ketika membuat laporan, itu bagaimana menata bab dan subbabnya, kemudian bagaimana cara saya menggenerate si daftar isi saya berdasarkan bab-bab yang sudah saya buat. Nah, jadi nanti kalian kalau mau buat banyak bab sekaligus, itu nggak perlu ngedit-ngedit lagi, jadi tinggal pakai kayak gitu. Itu sih. Nah, oke. Nanti lihat saja bagaimana detailnya, bagaimana saya membuat style untuk bab dan subbabnya, dan mungkin nanti akan saya tambahi untuk membuat detail untuk gambar. Jadi daftar gambar dan daftar gambar dan anu, daftar tabel kayak gitu ya. Jadi kita lihat saja. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk generate bab menggunakan ChatGPT. Oke. Di sini kita udah buat ya. Coba kita buat itu dengan di ChatGPT. Oh, benar. Aku belum pindah ke layar komputerku. Mari kita coba pindah ke layar komputer dulu. Nah, di sini tadi aku udah membuat prompt untuk membuat suatu bab untuk penelitian dari bab 1 sampai bab 5, di mana dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutupan dengan detail seperti ini. Nah, kita ambil saja ini sebagai contoh, copy, terus paste di sini. Nah, oke. Saran saya ketika kalian kan menggunakan bahasa Indonesia, kalian bisa blok semua dulu, terus masuk ke bagian review, terus language-nya, set preference-nya jadi bahasa Indonesia. Ini. Terus di bawah sini ada yang namanya language. Kalian pilih Indonesia, pilih current document. Terus set as default, yes, oke. Nah, nanti akan hilang untuk si yang tadi kayak apa, merah-merahnya. Merah-merah itu sebenarnya proofing karena kita itu ketikannya atau isinya itu menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa yang kita gunakan dalam dokumen ini bahasa Inggris. Nanti akan ada underline-nya untuk perbaikan kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah punya bab dan subbabnya. Nah, hal yang bisa kita lakukan pertama kali yaitu adalah edit si heading. Nah, heading 1 ini kita edit dengan sesuai kebutuhan kita. Kalau biasanya heading 1 itu posisinya kan di tengah. Terus ada batasan atas bawahnya, warnanya hitam, terus ngebold. Terus fontnya itu menggunakan Times New Roman. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau aku biasanya kayak gini sih. Terus font ukurannya itu 12 kayak gitu. Terus untuk paragrafnya dia itu afternya biasanya itu dibuat auto, beforenya dibuat 0. Biasanya seperti ini. Terus, nah biasanya kalau untuk penelitian itu line spacingnya itu double. Jadi kita klik double, terus kita klik oke, kayak gini. Nah, terus kita klik heading. Nanti dia otomatis akan berada di tengah seperti ini. Nah, biasanya kan kalau kalian itu mau buat pendahuluannya di bawah sini, itu kan gini kan kalian kan. Jadinya kan kayak gini. Jangan di enter langsung. Kalian gunakan shift terus di enter agar dia itu berada di posisi subbab yang sama seperti ini. Kalau kalian tadi enter langsung, nah dia itu berada di subbab yang beda. Jadi shift enter kayak gini. Oke, sesimpel itu. Nah, sekarang kalian kan diminta untuk membuat heading 2. Nah, heading 2 biasanya itu kan ada nomor bab dan subbabnya. Itu bisa kalian gunakan eh, kayak gini caranya. Pertama kita setting dulu untuk fontnya, terus ukurannya 12, ratanya kan biasanya rata kiri kanan, terus jarak antar tabelnya itu double yang ini, terus kita
klik paragraf, before-nya kita buat 0, after-nya juga kita buat 0. Kita oke. Nah, di sini kalian tambahkan yang namanya numbering. Ya toh? Nah, di numbering kita bisa nambahkan yang namanya define new number format. Nah, di sini kalian kan bisanya kan cuma nambahkan kayak gini. 1. Tambahkan angka 1, kayak gini, terus hapus. Nah, akan jadi seperti ini. Oke. Kita gunakan 1.1 seperti ini. Bentar, aku stop dulu ya. Oke. Tadi ada kesalahan. Kalau mau membuat seperti ini, kalian itu bisa pilih yang di sini, list yang di kanan. Kalian pilih yang namanya list library yang ini, 1.1 ini. Nah, terus kalian sesuaikan kayak gini. Ya toh? Kalau udah benar, kalian bentar. Oke. Terus kita perbaiki untuk Times New Roman. Terus tadi 12, warnanya hitam. Terus ngebold juga kata kiri kanan. Terus numberingnya dengan pakai numbering, langsung pilih ini. Oke. Tadi oh ya, paragrafnya before afternya kita buat 0. Jangan pakai multiple, pakai double. Oke. Terus kita klik ini, terus kita buat seperti ini. Terus kita change listnya pakai yang nomor 2. Nah, secara default dia kan levelnya kan 2, ya toh, linked listnya. Nah, di sini alignment-nya kita buat 0. Nah, terus alignment-nya kita buat 0. Text indentation-nya pakai 1,27. Nah, kalau aku itu biasanya dalam indentasi itu menggunakan struktur seperti ini, 0,63, terus 1,27, terus 1,91, terus 2,54. Jadi penjumlahan ditambah ini, ditambah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa buat seperti itu. Terus untuk yang ini kita sesuaikan juga semuanya aja lah indentasinya. Tadi kan 6,3, tadi kan 0, terus yang sini 6,3 karena levelnya udah naik. Sekarang untuk text indentationnya tetap sama di angka 1,27 kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa buat seperti ini. Nah, sesimpel ini. Terus biasanya kan untuk layout marginnya itu kan kalian diminta untuk buat atasnya 4, terus 3 ini kayak gini, 443 Nah, sekarang kalian bisa pakai terus ini heading. Nah, kalau kalian mau buat subheading lagi, ini kan heading kayak tadi kan,
Sekarang kita mau buat heading. Bentar. Kita copy aja stylenya di sini. Terus kita enter. Nah, hapus, enter. Nah, kita kalau mau buat number baru, kita start continuous, advance value, tambahkan 2, kita mulai dari 1 kayak gini. Oke, kayak gitu ya, sesimpel itu. Jadi kayak gitu. Nah, karena maaf tadi karena sifatnya itu hanging, lupa aku, karena kita kan di sini kan indentation itu kan ketika dia itu posisinya kukira itu indent itu ketika ada paragraf, tapi kalau indentation di list number ini kalian bisa pakai yang namanya 0,36 karena dia itu biar posisinya itu tetap kayak gini. Terus di 3 juga sama, kita buat ini. Nah, biar sama semua. Nah, terus udah terbuat semua untuk subbabnya. Terus buat bab, terus enter. Kalian bisa copy, paste di sini dulu, nanti kalian hapus. Nah, semacam ini. Nanti aku buat sampai selesai dulu, aku stop. Nah, ini aku udah membuat untuk babnya itu berada di sini semua kayak gini. Terus bagaimana cara kita membuat subbab baru untuk bab 3 misalkan. Nah, kita bisa coba untuk buat ini. Misalnya di sini ada subbab baru, kalian bisa buat heading baru kayak tadi. Terus sama Times New Roman, fontnya 12, kita buat bold aja sama. Terus fontnya auto, terus rata kiri kanan, terus spacingnya kita buat double. Nah, untuk before afternya kita buat 0 itu. Terus karena di sini kan kita mulainya itu di sini, biasanya kan harus berada di dalamnya. Nah, kita buat posisinya itu leftnya itu dari 0,63 nya gitu. Nah, enter. Oke, ini terus tadi kan kita diminta untuk membuat numbering juga untuk babnya. Kita klik di bagian current list, kita pilih list ini. Nah, dia kan posisinya kan di sini, kalian bisa set untuk di bagian change listnya ke nomor 3 kayak gini, atau terus kalian bisa buat mulai baru, misalnya subbab. Terus ada lagi, kalian misalkan copy terus paste lagi, kalian bisa kayak gitu. Nah, ini ya, jadi sesimpel itu kalau mau buat subbab. Nah, sekarang itu bagaimana kita membuat yang namanya numbering untuk per bab kita. Nah, biasanya kan permasalahannya di sini nih, agak tricky. Coba kita ubah semua bab ini itu memiliki batas per kertas. Jadi kita buat jadi per kertas. Kita mulai di bab 2, kita pilih pack break, kita pilih sectionnya break itu next pack. Terus bab 3 kita buat next pack juga. Bab 4 kita buat next pack juga. Bab 5 kita buat next pack juga. Nah, biasanya kan kita diminta untuk bab yang ada subbabnya, ada babnya yang utama ini, nomornya di bawah. Kalau ada cuman teksnya seperti ini, kita dimintanya itu nomornya di atas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalau caraku, kalian harus bagi dulu. Jadi misalnya kan udah banyak nih teksnya di bawah sini, udah banyak nih, bla 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 bla. Nah, terus
di paragraf terakhir gini kalian klik next page kayak gitu. Nah jadi kan dia beda page sudah. Terus misalnya diminta untuk nomornya di bawah sini, kalian tambahkan nomornya, back number, bottom number, terus pilih yang tengah. Ini sesimpel gini. Terus kita sesuaikan fontnya dulu. Nah agar fontnya itu untuk teks normal itu apa namanya defaultnya pakai Times New Roman, normal kita ubah juga fontnya itu menggunakan Times New Roman, ratanya kiri kanan, terus biasanya spacingnya pakai double, terus before afternya kita buat 00 juga. Oke, nanti otomatis untuk numberingnya juga kayak gitu. Nah sekarang kan nomornya yang ini kan di bawah juga, yang nomor kedua perbabnya kalian bisa ubah dengan cara pada menu header and footer. Di sini kan ada muncul link to previous, kita matikan, terus kita hapus. Nah nomor yang atas kan masih ada, terus kita ke header, link to previous-nya kita matikan juga, baru kita nambahkan top number. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah nanti dia 1, 2 kayak gini. Nah kenapa kok nomor 3 ini ada di atas lagi? Ya sama, kita harus hapus dulu link to previous, kita hapus, terus kita kembali ke bawah, link to previous-nya kita matikan lagi, kita nambahkan back bottom kayak gitu. Nah lanjut, tadi kan konsepnya kalau kita udah punya banyak bab, terus kita enter di sini. Nah cara menurunkan biar dia itu beda settingan, kita pilih di bagian layout, section break-nya kita pilih next page. Terus di bawah sini, maka ketika kita klik kita pilih si section 4 di bagian footernya, kita bisa muncul link to previous-nya nyala lagi, kita matikan, terus dia akan bisa kita pindah di atas, link previous-nya kita matikan lagi, kasih top kayak gini. Sesimpel itu. Nanti kalian melakukan lagi untuk semuanya ya, cuman aku buat contohnya itu 2. Nah lalu bagaimana cara kita itu menggenerate si tabel? Nah sekarang kita buat tabel dulu. Tabel menggenerate daftar daftar isi. Nah kita pilih next dulu, terus kita buat judul daftar isi. Tapi jangan dikasih daftar isi dulu, nanti kita pakainya yang dari hasil generate. Nah bagaimana cara menggenerate daftar isi? Kalian bisa pilih ke bagian reference, pilih table of contents, kalian pilih style yang kalian suka. Kalau aku biasanya pakainya yang nomor 2 ini. Nah hasilnya seperti ini. Terus kita gunakan table of contents ini menggunakan heading, terus kita tengahkan, kita styling sesuai punya kita, outnya kita before-nya 0, after-nya kita auto, warnanya kita ubah jadi hitam, kita ubah jadi daftar isi itu. Nah maka dia akan munculnya seperti ini. Misalnya kita maunya daftar isi itu pakainya numbernya itu jangan 1, pakainya numbernya beda. Kita bisa bedakan dengan cara link to previous-nya kita matikan lagi. Untuk yang di sini, yang previous-nya kita matikan. Di sini kalian bisa ubah pack formatnya menggunakan 1, 2, 3, dimulai dengan start untuk yang di bab 1. Terus untuk di bab yang ada daftar isinya, kalian gunakan numberingnya kita ubah menggunakan, biasanya kan II gitu, I gini. Terus nah ketika kita update tabelnya, dia akan berubah kayak gitu. Itu ya.
Nah, kayak gini. Sesimpel itu. Ya. Terus selanjutnya bagaimana cara untuk membuat daftar gambar dan bagaimana untuk membuat info gambar atau apa ya namanya ya, caption untuk gambar dan untuk tabel kita buat di tutorial selanjutnya. Kita akhiri tutorial saat ini di bagaimana cara membuat bab dan daftar isi aja. Kita cukupkan di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika konten ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Jika mau request tutorial yang lain, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke, mantap.